Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Anandia, 2310102061, dari jurusan Akuntansi Syariah. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas UTS Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Febriani. Sebelum membahas soal, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan transaksi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya tentang keuangan suatu perusahaan, sehingga pihak-pihak berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, manajemen, dan pihak lainnya dapat membuat keputusan yang akurat. Langsung ke soal. Jadi di halaman 202 ada soal P45B. Di sini dijelaskan Tom Brennan membuka Brennan Cleaning Service pada bulan Juli tahun 2014. Selama bulan Juli ini, Tom Brennan atau Brennan Cleaning Service memiliki 11 transaksi. Di tanggal 1, shareholders atau pemegang saham menginvest 20.000 secara cash di bisnisnya Tom Brennan. Berarti cash kita bertambah sebesar 20.000 di debit dan share capital ordinary atau modal kita bertambah sebesar 20.000 di kredit. Masih di tanggal yang sama, yaitu Brennan Cleaning Service ini membeli truk bekas seharga 12.000. Berarti jurnalnya equipment kita bertambah di debit sebesar 12.000, lalu dia baru membayar 4.000 secara cash. Otomatis cash kita berkurang di kredit sebesar 4.000. Sisanya Brennan Cleaning Service ini hutang. Jadi account payable kita juga bertambah di kredit sebesar 8.000. Lanjut ke tanggal 3. Brennan Cleaning Service membeli persediaan alat bersih-bersih seharga 2.100 on account. On account ini artinya hutang. Jadi supplies kita bertambah sebesar 2.100 di debit, lalu hutang kita atau account payable kita juga bertambah di kredit sebesar 2.100. Lanjut ke tanggal 5, Brennan Cleaning Service membayar 1.800 untuk polis asuransi selama 1 tahun secara cash. Jadi jurnalnya prepaid insurance kita bertambah di debit sebesar 1.800 dan cash kita berkurang di kredit sebesar 1.800. Lalu di tanggal 12, Brennan Cleaning Service ini menagih customer sebesar 5.900 untuk cleaning service. Jadi jurnalnya account receivable kita bertambah di debit sebesar 5.900 dan service revenue atau pendapatan jasa kita bertambah juga di kredit sebesar 5.900. Lanjut ke tanggal 18. Di sini Brennan Cleaning Service membayar 1.500 untuk hutang membeli truk yang dia beli pada tanggal 1 secara cash dan juga membayar hutang cleaning supplies yang dia beli di tanggal 3 sebesar 1.400. Jadi jurnalnya saya gabung jadi 1.500 ditambah 1.400 jadinya 2.900. Account payable kita berkurang di debit sebesar 2.900 dan juga cash kita berkurang di kredit sebesar 2.900. Lalu lanjut ke tanggal 20. Di sini Brennan Cleaning Service membayar 4.500 untuk gaji karyawan. Jadi jurnalnya salaries and wages expense kita bertambah di debit sebesar 4.500 dan juga cash kita berkurang sebesar 4.500 di kredit. Ke tanggal 21 collected ini dia menerima 4.400 dari customer yang ditagih pada bulan Juli tanggal 12. Jurnalnya
Berarti cash kita bertambah sebesar 4.400 di debit dan juga account receivable atau piutang kita berkurang di kredit sebesar 4.400. Lalu ke tanggal 25. Di tanggal 25, Brennan Cleaning Service ini menagih customer sebesar 8.000 untuk cleaning service. Lalu jurnalnya akunnya account receivable kita bertambah di debit sebesar 8.000 dan juga service revenue kita bertambah di kredit sebesar 8.000. Ke tanggal 31. Tanggal 31, Brennan Cleaning Service ini membayar 350 untuk bensin pada truk. Jadi jurnalnya yang pertama, gasoline expense itu di debit sebesar 350. Terus gas kita juga berkurang sebesar 350 di kredit. Di tanggal yang terakhir, transaksi yang terakhir ini, Brennan Cleaning Service ini mendeklarasikan dan membayar 1.200 dividen. Dividen ini bagi hasil. Jadi jurnalnya dividen di debit sebesar 1.200 dan cash kita di kredit sebesar 1.200. Setelah kita menjurnal transaksi yang ada di soal, kita menjumlahkan antara debit dan kredit. Debit dan kredit ini harus balance. Total dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ini sebesar 63.150. Lanjut ke ledger. Jadi ledger ini atau buku besar, kita mengelompokkan akun-akun yang sudah kita jurnal di general journal tadi. Kayak cash sama cash, terus share capital, equipment, dan seterusnya. Jadi, contohnya di cash ini, dia memiliki 8 transaksi. Nah, yaitu di debit ada 2 transaksi dan di kredit itu ada 6 transaksi. Di balance ini adalah hasil dari debit dikurangi kredit. Dan begitu seterusnya sampai dividen. Setelah dari ledger, kita lanjut ke trial balance atau neraca saldo. Trial balance ini adalah isi akun-akun dari ledger tadi. Dan nominal ini didapat dari hasil akhir di ledger. Kayak misalnya cash. Cash ini hasil akhirnya itu 9.650 di debit. Berarti kita taruh di trial balance, cash ini sebesar 1.650 di debit. Begitu seterusnya sampai supplies. Nah, totalnya dari cash sampai supplies ini adalah 41.100. Debit dan kredit harus balance. Kita lihat di soal. Di soal juga ditulis trial balance ini hasilnya 41.100. Berarti pengerjaan di trial balance ini sudah benar. Lanjut ke adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian. Adjustment jurnal ini untuk mencatat pendapatan atau beban yang belum diakui. Biasanya dicatat pada akhir periode akuntansi. Di soal dijelaskan yang pertama, service provided with unbilled and uncollected at Juli 31 were 3.300. Jadi perusahaan ini telah memberikan pelayanan, tapi belum mencatat sebagai pendapatan atau menerima pembayaran untuk layanan tersebut. Jadi akunnya account receivable pada service revenue sebesar 3.300. Lalu yang kedua, depreciation on equipment for the month was 500. Jadi peralatan di perusahaan itu biasanya mengalami penyusutan seiring berjalannya waktu karena penggunaan dan telah usang. Oleh karena itu, setiap bulannya perusahaan mengakui sebagian dari nilai peralatan sebagai penyusutan atau pengurangan nilai aset tersebut. Berarti akunnya depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 500. Lanjut yang ketiga, 1/12 of the insurance expired. Nah, di tanggal 5 ini kita
bayar asuransi sebesar 1.800. Tapi karena kita baru pakai sebulan, jadi 1.800 dibagi 12. Jadinya 150. Akunnya insurance expense pada prepaid insurance sebesar 150. Lanjut, yang keempat, an inventory count show 600 of cleaning supplies on hand at July 31. Nah, di awal bulan ini, itu tanggal 3, kita beli cleaning supplies seharga 2.100. Terus, di akhir bulan kita cek lagi di gudang, sisa 600. Jadi, selama bulan Juli ini, kita pakai supply sebesar 1.500. Berarti, akunnya supplies expense pada supplies, yaitu sebesar 1.500. Yang terakhir, accrued but unpaid employee salaries were 2.200. Perusahaan ini belum melakukan kewajibannya, yaitu membayar gaji karyawan sebesar 2.200. Jadi, akunnya yaitu salaries and wages expense pada salaries and wages payable. Setelah semua di jurnal, kita total hasil akhirnya yaitu 7.650. Lanjut ke worksheet. Jadi worksheet ini adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Ini isinya adalah gabungan dari jurnal-jurnal yang sudah kita buat tadi, seperti trial balance dan adjustment. Nah, kalau adjusted trial balance ini adalah hasil gabungan dari trial balance dan adjustment. Hasil akhirnya yaitu 47.100. Kita lihat di soal. Di sini ditulis kalau adjusted trial balance itu 47.100. Berarti pengerjaan yang adjusted trial balance ini sudah benar. Lalu ke income statement. Income statement ini isinya adalah akun temporer. Lalu ke statement of financial position, ini adalah akun-akun permanen. Lalu kita akan dapat net income itu sebesar 8.000. Setelah dari worksheet, kita lanjut ke income statement. Income statement ini sudah seperti yang dijelaskan tadi, isinya adalah akun-akun temporer. Lalu kita akan dapat net income itu sebesar 8.000. Nah, setelah kita menyusun income statement, kita ke retained earning statement atau laba ditahan. Ini adalah hasil gabungan dari net income dan dividen. Hasilnya itu 6.800. Setelah kita membuat retained earning statement, kita ke statement of financial position. Ini adalah isi dari akun-akun permanen. Total aset di sini adalah 36.200. Kita lihat di soal, total aset dijelaskan 36.200. Berarti pengerjaan total aset ini sudah benar. Setelah itu, total liabilities plus equity juga 36.200. Antara aset dan total liabilities plus equities ini harus balance. Setelah dari income statement, kita lanjut ke closing entries. Nah, closing entries ini adalah akun-akun gabungan dari income statement sampai statement of financial position. Di sini memakai income summary, karena income summary itu untuk membantu ngebalance. Totalnya dimasukin ke income summary untuk ngonolin revenue dan expense. Yang terakhir yaitu post closing trial balance. Post closing trial balance ini adalah isinya itu akun-akun permanen dari mulai cash sampai return earnings. Nah, hasil akhir di post closing trial balance ini yaitu 36.700. Kita lihat di soal, post closing trial balance ini hasilnya 36.700. Berarti post closing trial balance yang kita kerjakan sudah benar. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menjelaskan dua rumus yang saya pakai dalam pengerjaan ini. Yang pertama itu rumus sum. Rumus sum ini saya pakai untuk menjumlahkan nominal-nominal yang
ada pada tabel, lalu akun ref, yaitu kolom ref. Ref ini saya memakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini rumus yang digunakan untuk mencari data dalam tabel. Bisa dilihat sama dengan VLOOKUP $AH7 ini berarti menunjukkan bahwa sel AH7 akan tetap berada di posisi. Bahkan jika sel-sel di sekitarnya ini diubah. Nah, AH ini menunjukkan bahwa sel ini berada di baris 7 kolam AH. Titik 2 ini adalah menunjukkan bahwa sel ini akan berakhir di sel AH16. Lalu COA ini adalah tabel chart of account yang saya buat. Terus 2 ini adalah nomor kolom yang akan dikembalikan. Nah, yang terakhir itu 0. 0 ini adalah mode pencarian itu untuk menentukan bagaimana rumus VLOOKUP ini akan mencari data dalam rentang sel yang akan dicari. Atau berarti rumus VLOOKUP ini akan mencari data yang tepat. Sekian pembahasan soal yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.